Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah dengan melafazkan Alhamdulillah, kemudian berselawat kepada Rasulullah dengan melafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, Bapak Ibu audiens yang kami hormati. Pada kesempatan relatif singkat ini, kami sedikit akan mempresentasikan terkait dengan tulisan kami tentang analisis pernikahan beda agama, perspektif tafsir kontemporer Wabah Zuhaili. Mungkin kajian ini memang kajian yang seringkali menjadi pemantik di era ini, karena terkait dengan fenomena pernikahan beda agama ini merupakan sebuah topik yang selalu diperbincangkan gitu di kalangan para pemikir Islam. Namun pada kesempatan ini penulis atau peneliti sendiri akan memfokuskan tentang pernikahan beda agama ini perspektif tafsir kontemporer, yakni Wahbah Zuhaili, yakni menggunakan tafsir Al-Munir. Jadi di sub pembahasannya yang pertama itu tentang pernikahan beda agama. Kalau kita lihat pernikahan dalam literatur fikih bahasa Arab itu disebut dengan dua kata, yakni nikah kemudian dan zawaj. Kedua kata ini dipakai dalam kehidupan sehari-hari, dipakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab, banyak terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Hukum perkawinan atau pernikahan itu dilakukan dengan akad perikatan hukum antara pihak yang bersangkutan disaksikan dua orang laki-laki. Sementara dalam pasal 1 Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974, perkawinan itu adalah definisinya adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian pada pasal 2-nya itu menjelaskan bahwa perkawinan dianggap sah jika dilakukan menurut hukum agama, kepercayaan agama, dan harus dicatat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Setelah kita mengetahui tentang definisi pernikahan ataupun perkawinan, selanjutnya kita akan sedikit menjelaskan tentang perkawinan atau pernikahan beda agama. Jadi perkawinan atau pernikahan beda agama itu adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita yang berbeda agama, menyebabkan tersangkutnya dua peraturan yang berlainan tentang syarat-syarat dan cara pelaksanaan perkawinan sesuai dengan agamanya masing-masing, dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang kekal berdasarkan agama dan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi memang jelas bahwa pernikahan beda agama itu dari namanya saja sudah dapat kita pahami memang dari dua agama yang berbeda gitu. Kemudian menurut Ketut Mandra dan Ketut Antadi, perkawinan antar agama ini adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita yang masing-masing berbeda agamanya dan mempertahankan perbedaannya gitu. Jadi dari definisi yang pertama, Rusli R dan Tama mengatakan pernikahan beda agama ini adalah jelas agamanya sama-sama berbeda. Kemudian menurut Ketut Artadi, perkawinan beda agama ini adalah seorang dua orang insan yang sama-sama mempertahankan keyakinan agamanya masing-masing kemudian melakukan pernikahan. Kemudian karena fokusnya tulisan ini terhadap tafsir kontemporer Wabah Zuhaili, tentu akan lebih membahas tentang Wabah Zuhaili gitu. Jadi Wabah Zuhaili nama lengkap beliau adalah Wahbah bin Mustafa bin Wahab Az-Zuhaili, atau nama panggilannya dikenal dengan Abu Ubadah. Beliau lahir di desa Dair Atiyah, Kecamatan Faima, Provinsi Damaskus, Syria, tanggal 6 Maret 1932, dari pasangan suami istri yang soleh dan soleha. Ayah beliau bernama Syekh Mustafa Zuhaili, merupakan seorang ulama besar penghafal Al-Quran. Kemudian ibunya ialah bernama Fatimah binti Mustafa Sa'ad. Dia adalah seorang ibu rumah tangga yang kuat dan memegang teguh ajaran agama.
Jadi memang Wahbah Zuhaili ini memang dari kecil sudah dididik melalui orang tuanya tentang dasar-dasar keilmuan agama. Kemudian ia bersekolah di Madrasah Ibtidaiyah di kampungnya sehingga selesai pendidikan formalnya. Kemudian pada tahun 1952 Masehi beliau menyelesaikan gelar sarjananya pada Fakultas Syariah Universitas Damaskus dan juga pendidikan Islam di Universitas Al-Azhar, di mana ia sekali lagi menamatkannya dengan cemerlang pada tahun 1956. Kemudian melanjutkan program magisternya pada Universitas Kairo dan berhasil menamatkan pada tahun 1959 Masehi. Kemudian meraih gelar doktornya pada bidang syariah pada Universitas Al-Azhar Kairo pada tahun 1963 Masehi. Karir akademiknya maksudnya terus naik atau terus meningkat sehingga ia diangkat menjadi pembantu dekan pada fakultas yang sama. Jabatan dekan sekaligus ketua jurusan fikih Islami juga dipegangnya dalam waktu yang relatif singkat dan masa pengangkatannya sebagai pembantu dekan. Jadi Prof. Wahbah Zuhaili ini selain dikenal dengan ahli fikih, beliau juga dikenal sebagai tokoh kontemporer tafsir pada abad 20. Kemudian salah satu kitab tafsir beliau yang populer ialah Tafsir Al-Munir, merupakan ensiklopedia Al-Quran yang mencakup kurang lebih 9.000 halaman, 30 juz dan 16 jilid. Jadi pernikahan beda agama menurut Prof. Wahbah Zuhaili ini dalam tafsir Al-Munirnya itu, jadi terdapat tiga surat dan 3 ayat gitu. Yang pertama itu dalam surah Al-Baqarah 221. Wala tankihul musyrikati minna. Jadi pada ayat 221 ini Wahbah Zuhaili dalam tafsirnya Al-Munir itu terlebih dahulu menjelaskan asbabun nuzul, kemudian menjelaskan hukum dan tren yang terkandung dalam ayat ini. Begitu juga dengan dengan surat Al-Maidah ayat 5, kemudian begitu juga dengan surah Al-Mumtahanah ayat 10. Jadi beliau menafsirkannya itu berdasarkan pertama itu asbabun nuzul, kemudian dengan lughah bahasanya diuraikan satu persatu, kemudian diambil hukum-hukum yang terdapat di dalamnya gitu. Berdasarkan ayat-ayat yang 3 tadi, yang pertama Al-Baqarah tadi 221, Al-Maidah ayat 5, Al-Mumtahanah ayat 10, tentang pernikahan beda agama yang ditafsirkan dalam tafsirnya tadi, penulis mengklasifikasikan menjadi 3 jenis perkawinan atau pernikahan beda agama. Yang pertama, penulis mengklasifikasinya menjadi pernikahan laki-laki muslim dan perempuan musyrik. Itu pendalilannya itu surah Al-Baqarah 221. Karena sesungguhnya wanita muslimat yang berstatus rendah itu dalam masyarakat lebih baik daripada wanita musyrik yang cantik itu, sekalipun kaya, sekalipun bangsawan, sekalipun gitu, lebih baik daripada orang kafir tadi. Kemudian kedua, pernikahan laki muslim dengan wanita ahli kitab. Ini terdapat dalam penafsiran Al-Maidah ayat 5-nya. Kemudian yang terakhir, klasifikasi yang ketiga ya pernikahan antara laki-laki muslim dengan wanita kafir, itu terdapat pada ayat Al-Mumtahanah ayat 10. Jadi secara jelas terkait dengan penafsiran Wahbah Zuhaili terkait pernikahan beda agama dalam tafsir Al-Munirnya, nanti barangkali bisa Bapak Ibu baca dan Bapak Ibu lihat pada makalah yang kami sajikan. Tentu dalam penyampaian ini banyak kekurangan kami dalam menyampaikan, kami pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari kami tutup presentasi yang sangat sederhana ini dengan permohonan maaf sekaligus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.